Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bu Erniwati M. Hum selaku pengajar mata kuliah Kewarganegaraan, yang insya Allah dipanjangkan umurnya dan yang insya Allah disehatkan selalu jasmaninya maupun rohaninya, dan insya Allah dilapangkan rezekinya dan diberkahi rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, serta sahabat-sahabat yang sedang menonton atau yang telah menonton, semoga kita semua insya Allah kita dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu juga jasmani kita maupun rohani kita, dan yang insya Allah diberkahi selalu ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kesehatan, beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali. Dan yang kedua, salawat dan seiring salam tetap kita curahkan atas junjungan baginda besar kita, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang benderang, dari zamannya nenek-nenek memakai ontak hingga zamannya nenek-nenek memakai Toyota. Betul? Yang insya Allah semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Al-Insyirah. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sini saya akan menjelaskan dan memaparkan apa itu dua materi. Materi pertama adalah HAM dalam bernegara, dan yang materi kedua adalah HAM dalam tinjauan Islam. Sebelum kita masuk dalam pembahasan yang pertama, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan dengan ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama adalah HAM dalam bernegara. HAM dalam bernegara. Sebelumnya kita pernah dengar nggak? Pas waktu SD atau SMP, SMA, waktu kapanpun, pernah nggak tentang mendengar atau pernah kita dengar gitu ya tentang hak asasi manusia? Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar, suatu hak dasar yang telah dimiliki oleh manusia dari sejak lahir. Kita dari sejak lahir sudah memiliki hak asasi manusia, dan juga hak asasi manusia ini yang dimiliki oleh setiap individu dalam keadaan maupun keberadaannya sebagai manusia. Nah, lalu hak asasi manusia dalam bernegara ini, kita juga negara Indonesia mempunyai negara hukum. Tidak seharusnya kita sembarangan melakukan hak asasi manusia. Walaupun kita mempunyai hak asasi pribadi kita maupun hak asasi manusia, kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang di negara ini. Negara Indonesia adalah negara hukum, itu harus ditegakkan. Nah, hak asasi manusia dalam bernegara ini juga memiliki macam-macamnya, di mana macam-macam ini terdiri dari 6 macam-macam hak asasi manusia dalam bernegara. Yang pertama itu adalah hak asasi pribadi. Nah, hak asasi pribadi ini yang biasa dikenal kita kalau pribadi ya, kalau bahasa zaman sekarang ini privasi lah ya, privasi. Kita juga contohnya kita di WhatsApp kita ya, biasanya kebanyakan rata-rata sih kita memakai privasi kan, baik WhatsApp kan, status kita biar tidak dilihat oleh sembarang orang kan. Nah, itu sebuah pribadi. Nah, pribadi aja kita harus punya kita sendiri, nggak boleh orang tahu. Itu namanya pribadi.
Kalau hak asasi pribadi itu hak yang berhubungan dalam pribadi. Nah, misal kita bebas dalam bergerak, kita bebas dalam melakukan segala hal, kita bebas dalam melakukan ini itu. Nah, kita bebas ini juga tergantung dalam keadaan kitanya, di mana kita berada. Kita harus tahu itu kita lagi di mana. Kita lagi di Indonesia. Indonesia kan negara hukum. Nah, tidak sembarangannya kita harus melanggar hukum. Jangan jadikan hak asasi pribadi kita sebagai untuk melanggar hukum negara. Itu tidak boleh juga. Kita harus fair gitu ya. Kita harus, di mana hak pribadi tidak boleh diikut sertakan dalam pelanggaran hukum. Walaupun sekelas presiden pun, atau wakil presiden atau wali kota atau sebagainya pun, kalau dia mengganggu hak kita pribadi, itu namanya hukum. Dan juga sebaliknya, kalau kita mengganggu hak pribadinya presiden atau dan lain sebagainya, itu juga kita melanggar hukumnya juga. Nah, itu hak asasi pribadi. Nah, yang kedua, hak asasi politik. Nah, sebelumnya kita pernah dengar nggak apa sih itu politik? Nah, politik kita dengar kalau berpolitik ini kita kayak semacam presiden, pemerintah. Nah, itu politik kita. Banyak sih sebenarnya politik ini. Nah, yang dimaksud dengan hak asasi politik ini, kita bebas dalam berpolitik. Nah, maksud dari bebas berpolitik ini, kita bebas memilih siapa. Misal pas pemilu kemarin kan, pemilu 2020, kita memilih siapa nih presidennya, nomor 1 atau nomor 2. Nah, itu hak kita sendiri. Kita hak memilih dalam berpolitik. Dan juga kita mempunyai hak juga dalam kita mau menyalonkan gitu kan sebagai pemerintah atau presiden. Itu hak kita, kan ada namanya hak asasi politik. Itu yang mengatur dalam segi berpolitik. Nah, yang ketiga itu adalah hak asasi hukum. Nah, hak asasi hukum ini hak yang mengatur dalam segi hukum. Misal kita mempunyai hak kita sendiri dalam berhukum. Kita harus hukum ini kita harus adil. Yang namanya kesalahan tetap kesalahan. Yang namanya batil tetap batil. Itu namanya hukum. Hukum harus bersifat adil. Walaupun presiden melanggar hukum juga, kita harus mempunyai hak. Kita punya hak untuk mengadukan presiden walaupun dia melanggar hukum. Itu namanya kalau melanggar hukum tetap hukum. Presiden juga ada yang menjaganya, harus dihukum juga kalau dia berbuat salah. Itu namanya hak asasi hukum. Walaupun kita tidak salah, presiden salah, kita harus berhak, kita punya hak untuk melaporkan itu semua. Nah, lalu yang keempat itu adalah hak asasi ekonomi. Ya, hak asasi ekonomi. Pernah dengar kata-kata ekonomi? Nah, perekonomian yang pasti adanya jual dan beli. Banyak semacam kayak kita mau berdagang, mau berinteraksi sesama warga, bisa juga di dalam pasar gitu kan, itu yang berekonomi. Nah, di mana hak asasi ekonomi ini adalah hak yang dimana kita bebas dalam berekonomi. Nah, maksud bebas dalam berekonomi ini, kita mau berjualan, mau dagang, mau gimana tentang berekonomi, kita mau mempunyai lapak atau gimana kan, itu kita punya hak sendiri. Tidak ada yang mengatur tidak ada yang mengatur kita tidak boleh berekonomi di sini. Tidak boleh, itu namanya kita mempunyai hak tersendiri. Namanya di mana itu hak asasi ekonomi. Kita bebas dalam berjual, mau jual gimana, tapi tergantung di tempat kembali tadi. Kita juga kan negara hukum. Kita harus punya etika, punya tata krama, tata hukum gitu. Nah, lalu yang selanjutnya kelima. Yang kelima ini adalah hak asasi peradilan. Di mana hak asasi peradilan ini adalah hak kita mempunyai sebagai individu, mempunyai hak dalam peradilan. Kita harus punya pembelaan pengadilan juga. Kita mempunyai hak itu. Nah, di mana kayak misal Mahkamah Agung lagi menyidang, kita harus benar-benar adil. Tidak boleh ada nama ikut serta, namanya ada penyogokkan atau segala macam. Itu tidak boleh, itu melanggar hukum juga. Lalu yang keenam itu adalah hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak asasi sosial dan budaya ini adalah hak asasi yang dimana
kita bebas melakukan, kita mempunyai hak dalam melakukan segi bersosial, kita berinteraksi sesama masyarakat, mau bergotong royong, kita itu hak sosial kita. Terus kalau dalam bidang budayanya, kita misal kita mempunyai bakat atau minat kita dalam berorganisasi atau di bidang seni, itu kita mempunyai hak tersendiri. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua. Wow, materi yang kedua ini materi yang sangat unik dan paling top, yaitu adalah materi kedua adalah HAM dalam tinjauan Islam. HAM dalam tinjauan Islam, sebenarnya sih awal daripada HAM adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian hak Allah kepada hambanya?" Lantas sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui semua itu." Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kembali, "Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an." Janganlah, sembahlah Allah dan janganlah kalian sekali-sekali menyekutukan Dia dengan segala apapun itu. Anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Itu kata Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang sudah iyyaka na'budu, orang-orang yang sudah memiliki, orang-orang yang sudah memenuhi hak hambanya kepada Allah dan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, maka ia akan alla yu'adzibuhu, maka ia tidak akan diazab, ia dijauhkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh azabnya Allah yang sangat pedih. Wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti ada. Isti'anah Allah terbesar pada hambanya adalah isti'anah, pertolongan agar dimudahkan kita beribadah kepadanya. Itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu semua Allah yang memberikan. Kemudian Islam juga melindungi dari segi 5 hal dalam diri manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah hifzuddin. Apa itu hifzuddin? Hifzuddin adalah menjaga agama. Bagaimana sih cara kita menjaga agama ini? Cara menjaga agama, ya kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ada, peraturan Allah, peraturan Rasulullah. Sebagaimana yang pernah Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa uli amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Nah, itu sudah jelas kita harus melindungi agama kita, agama Islam, di mana agama kita, agama kamu. Gitu. Prinsipnya kita harus menjaga dan mentaati itu semua. Poin yang kedua adalah hibzul mal. Ya, hibzul mal itu menjaga harta. Nah, apa yang dimaksud dengan hibzul mal ini, menjaga harta? Nah, itu agar supaya kita tidak mencuri, tidak melakukan maksiat atau korupsi. Kalau zaman sekarang kan di mana-mana sudah beredar namanya berkorupsi itu. Sesungguhnya kita mempunyai hutang saja itu termasuk hibzul mal. Kita harus membayar itu semua. Karena kenapa? Hutang adalah harusnya harus kita bayar. Kalau kita tidak bayar hutang itu akan sesuatu yang menghambat kita menuju surga. Itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan itu hukumnya adalah potong tangan. Potonglah tangan kedua-duanya, maupun pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan. Hukumnya adalah satu, potong tangan. Itu dalam hukum ajaran Islam. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana lagi maha perkasa. Kita di sini mempunyai hak tersendiri.
Di mana hak ini kita harus melakukannya dan mentaati hak-haknya juga. Kita tidak sembarangan melakukan segala hal yang bisa merusak norma-norma hukum. Itu namanya hak. Itu hak tetap hak dan batil tetap batil. Baiklah, poin yang ketiga adalah hibzul akal. Hibzul akal adalah menjaga akal atau pikirannya. Nah, sebagaimana kita harus sebagai manusia juga kita harus menjaga pikiran kita, menjaga akal. Dari mana? Kita harus tahu dulu kita harus menjaga pikiran kita dari positif, dari negatif thinking. Kita harus menjaga itu semua agar supaya kita tidak berbuat zina atau melakukan hal-hal yang buruk. Gitu. Kita harus menjauhi itu semua. Sebagaimana dalam firman Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah perbuatan-perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan zina ini. Zina mata, zina tangan, zina pikiran, dan zina semua zina. Kita harus menjauhi. Apalagi dari zaman sekarang ya. Yang saya lihat sih banyak sekali pemuda dan pemudi sekarang yang melakukan zina. Zina dalam segi mata, segi kelakuannya. Ngiri sih sebenarnya kalau dari zaman sekarang ini mau lihat anak-anak remaja, perempuan bermain aplikasi, sebelumnya bermain aplikasi TikTok kan. Kenapa hukumnya kalau bermain TikTok itu haram? Sebenarnya sih segala sesuatu yang kita lakukan yang itu tidak bermanfaat hukumnya adalah makruh. Itu ngapain kita melakukan kalau tidak ada? Baiklah, kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bermanfaat, itu hukumnya makruh. Dan kalau kita melakukan itu segala sesuatu melakukan yang akhirnya membuat kita terjerumus atau melakukan dosa atau perbuatan zina, itu adalah hukumnya haram. Yang tadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Baiklah, poin yang keempat yaitu adalah menjaga keturunan atau adanya hibzun nasab, menjaga keturunan. Ya, menjaga keturunan ini kita harus tahu keturunan kita dari siapa saja, kita anaknya siapa, kita harus tahu itu semua. Kenapa? Agar supaya kita terhindar dari namanya fitnah. Fitnah kalau kita hanya anak haram atau anak siapa kan? Nah itu supaya Islam ini mengatur dari segi 5 hal yang tadi. Baiklah, lalu kemudian poin yang terakhir, poin yang kelima adalah hibzun nasab atau menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan ini sebab kita harus menjaga sesama manusia, kita harus menjaga hormatnya. Yang dimana kita tidak boleh menfitnah atau membohongi diri kita sendiri, membohongi orang lain. Dimana dan firman Allah telah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang telah menyakiti lelaki mukmin atau maupun perempuan mukmin yang tidak melakukan perbuatan kesalahan, maka ia adalah tidak sadar dia telah membohongi dirinya sendiri atau melakukan suatu perbuatan yang mendosa. Sungguhnya kita harus juga menjaga juga kehormatan sesama muslim. Kita harus menjaga itu semua agar supaya kita terhindar dari yang tidak kita inginkan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata kekurangan tidak berkenan di dalam hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.